Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna hewan kurban. Selain untuk mengesahkan Allah, ibadah kurban juga mengajarkan kita untuk menggalang kebersamaan dan sikap saling membantu. Konsep dan aturannya telah ditetapkan Islam, mulai dari memperlakukan hewan kurban hingga cara mendistribusikan dagingnya. Berikut ini akan disampaikan beberapa makna penting yang terdapat pada setiap anggota tubuh hewan kurban. Yang pertama, kulit hewan kurban. Orang yang berkurban tidak boleh mengambil bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya, untuk dijual ataupun dijadikan upah bagi jagal. Bila jagal ingin ikut menikmati daging kurban, kita dapat memberinya melalui undangan makan yang sajiannya daging tersebut. Jika dia fakir miskin, maka dia berhak menerima daging kurban agar dia dan keluarganya turut gembira. Hikmah yang dapat kita ambil dari ketentuan tersebut adalah kebersamaan dan tolong menolong dalam kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Tersebut dalam syariat bahwa jagal tidak berhak memperoleh bagian dari daging kurban, termasuk kulitnya, walaupun itu sebagai upah. Namun Al-Hasan dan Abdullah bin Abd bin Umair memperbolehkan kulitnya menjadi bagian tukang sembelih itu. Pendapat mereka berdua bertentangan dengan pendapat Ali radhiyallahu anhu yang tertuang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnatin wa an uqassima juludahu wa jalalahu wa alla u'ti al-jazara syai'an minha nahnu nu'tihi min 'indina. Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk menangani unta kurban dan membagikan kulit dan penutup tubuhnya atau kain pakaiannya pada hewan kurban, serta melarangku memberi jagal sesuatu daripadanya. Beliau berkata, kita memberi dia upah dari kita sendiri. Muttafaqun alaih. Demikianlah kulit hewan kurban merupakan bagian dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala dalam kurban. Hendaknya bagian tersebut disedekahkan kepada fakir miskin atau dimanfaatkan untuk kepentingan secara umum. Jika tidak, kulit hewan kurban dapat dimanfaatkan sendiri sebagai sarana menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, misalnya untuk sajadah, alas Al-Quran, dan alas duduk pada acara-acara keluarga. Selain itu, kulit hewan kurban juga dapat dihibahkan kepada teman dekat untuk fungsi yang sama. Jika perlu, kulit hewan dapat dijual dan hasilnya disedekahkan kepada yang berhak menerima. Alangkah baiknya jika hasil penjualan kulit hewan tersebut disumbangkan kepada para pengungsi bencana alam sebagai bentuk solidaritas. Pada dasarnya syariat Islam tidaklah menggebiri hak umat yang berniat menjual kulit kurban untuk keperluan keluarganya. Sebagian pengikut mazhab Hanafi seperti Al-Hasan Al-Hanafi dan Auza'i membolehkan penjualan kulit hewan kurban. Namun sebagian ulama mazhab Hanafi menentang pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa menjual kulit hewan kurban tidak makruh tetapi haram. Walaupun begitu, Islam tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Bagaimanapun Allah tidak ingin menyulitkan hambanya dalam beribadah. Rasulullah SAW juga menegaskan hal itu dengan sabdanya, jika aku perintahkan kepadamu suatu perkara, tunaikanlah sebatas kemampuanmu. Dari ketentuan di atas, memanfaatkan kulit hewan kurban diperbolehkan. Namun jika kulit hewan kurban dijual atau ditukar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mengundang bahaya, maka pemanfaatannya merupakan suatu kebatilan. Yang kedua, bulu hewan kurban. Bulu hewan kurban termasuk dalam hitungan yang dikurbankan. Karena itu, selama masih bisa melindungi hewan tersebut dari panas dan hujan, bulu hewan tersebut tidak boleh digunting atau dicukur. Nah, mazhab Hambali memperbolehkan pengguntingan bulu hewan kurban jika membawa manfaat. Misalnya untuk menggemukkan hewan itu dengan asumsi pertumbuhan badan akan
terhambat jika bulu-bulu dibiarkan tumbuh. Sementara itu, menurut mazhab Hanafi, menggunting bulu hewan kurban sebelum disembelih hukumnya makruh. Jika terlanjur, hendaknya bulu-bulu tersebut disedekahkan. Adapun mazhab Maliki berpendapat pengguntingan bulu hewan kurban makruh jika saat membeli telah diniatkan akan mengguntingnya. Jika tidak ada niat untuk menggunting bulu hewan kurban dan bulu-bulu tersebut dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah, maka hukumnya boleh. Untuk kurban yang dilakukan karena nazar, hukum pengguntingan bulu hewan kurban adalah haram. Pendapat lain mengatakan bahwa hukumnya seperti kurban biasa. Susu hewan kurban. Menurut pendapat Hanafi, hukum meminum susu hewan kurban sebelum disembelih adalah makruh. Ulama Hambali dan Syafi'i mengharamkan meminum air susu hewan kurban yang diperkirakan hanya cukup untuk menyusui anaknya, kecuali jika berlebih. Selain itu, kita diperbolehkan juga bersedekah dengan hasil penjualan susu tersebut. Namun, semua itu boleh dilakukan dengan catatan tidak membahayakan hewan kurban atau mengurangi dagingnya. Beberapa hukum di atas dapat dijadikan pelajaran dalam menumbuhkan sikap saling menghormati hak setiap makhluk hidup, termasuk hak hewan kurban atau anaknya. Bagaimanapun, orang yang mengurangi ataupun melanggar hak makhluk hidup yang lain, termasuk orang yang celaka, pemanfaatan air susu hewan kurban berbeda dengan pemanfaatan bulunya. Air susu hewan tersebut terbentuk karena makanan yang disediakan oleh pemiliknya. Karenanya pemilik hewan itulah yang akan memerah air susu. Anak hewan kurban. Jika seseorang telah menentukan hewan yang akan dikurbankan, lantas hewan itu beranak sebelum hari raya, maka anaknya ikut dikurbankan. Imam Syafi'i pun berpendapat demikian. Penyembelihan anak hewan kurban sebelum hari raya atau sesudah hari tasyrik tidak boleh dilakukan. Anak hewan kurban tersebut harus disembelih bersamaan dengan waktu penyembelihan induknya. Pendapat di atas mengacu pada ucapan Ali radhiyallahu anhu ketika seorang bertanya kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku membeli sapi ini kuniatkan sebagai kurban, tetapi kini ia beranak." Ali menjawab, "Jangan kamu peras air susunya kecuali sisa dari anaknya, dan jika anaknya telah cukup menyusu, jika datang hari raya kurban, disembelihlah keduanya sebagai kurban bagi 7 orang." Hal itu berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Beliau mengatakan anak hewan kurban tidak perlu disembelih, namun cukup diberikan saja kepada fakir miskin dalam keadaan hidup. Jika terlanjur disembelih, anak hewan kurban harus diberikan secara utuh kepada fakir miskin, ditambah membayar denda akibat turunnya harga hewan tersebut. Janin hewan kurban. Menurut Imam Syafi'i, Ahmad, dan beberapa ulama lain, berkurban dengan hewan yang bunting hukumnya mubah. Jika induk disembelih, hukum janin mengikuti hukum induknya. Janin hewan kurban halal dimakan jika ia keluar dalam keadaan mati dari perut induknya yang telah disembelih, atau keluar seperti keadaan dan tingkah laku dari induknya. Mengenal hal ini, Imam Malik berpendapat jika janin hewan kurban sudah berbulu, maka hukum penyembelihan janin itu halal. Jika sebaliknya, maka penyembelihan janin hewan kurban diharamkan. Pendapat itu sesuai dengan riwayat Abdullah bin Ka'ab bin Malik yang berkata, para sahabat berpendapat jika janin telah berbulu, penyembelihannya ikut induknya. Artinya, jika induknya disembelih, maka janin itu pun telah disembelih. Pendapat tersebut dinyatakan oleh Umar bin Khattab, Ali, Sa'id bin Musayyad, An-Nakhai, Syafi'i, Ishaq Qatadah, Malik, Al-Laits, Al-Hasan bin Saleh, dan Abu Thawr. Ibnu Munzir menegaskan hal itu dengan mengatakan masalah halalnya janin itu tidak ada seorang pun yang menentang. Namun An-Nu'man ternyata menentang pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa janin hewan kurban tidak halal. Menurut dia, tidak ada satu penyembelihan untuk 2 hewan. Karena itu janin hewan tersebut tidak halal, kecuali jika disembelih setelah ia keluar dari perut induknya dalam keadaan hidup.
Dengan istilah lain, janin hewan kurban dianggap bagian yang berdiri sendiri sehingga tidak halal melalui penyembelihan induknya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.